Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai proses kita pada pada pagi menjelang siang ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberi kemudahan untuk memahami materi kedua ini, karena ternyata kita sudah sampai materi kedua. Ada yang sudah tahu materinya apa di materi kedua ini? Ayo. Sudah dibaca belum buku pendampingnya? Sudah dibaca belum buku pendampingnya? Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Ada yang sudah tahu? Apa Yud? Persamaan kuadrat Yud? Mana ini Yuda kok nggak nyaut nih Yuda? Belum. Udah tahu belum persamaan kuadrat apa? Belum. Belum ya. Kalau kalian belum tahu, nanti Ustaz Amanah akan menjelaskan apa itu persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat itu ada beberapa materi yang akan kita bahas, tapi hari ini kita hanya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah pengertian tentang persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua adalah akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, akar-akar itu apa? Nanti juga akan Ustazah Amanah jelaskan. Oke, sudah siap? Mari kita mulai saja. Nah, persamaan kuadrat. Karena namanya kuadrat, masih ingat nggak sih kuadrat itu dia pangkat berapa sih kuadrat? Variabel memiliki pangkat tinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai Good, Kavi. Terima kasih. Jadi, sesuai namanya, kuadrat itu adalah pangkat 2 dan bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi ada dua ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kanannya itu sama dengan 0. Di mana A, B, dan C itu adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Serta X adalah peubah atau variabel. A itu adalah angka di depan X kuadrat. B itu adalah angka di depan X dan C itu adalah konstanta. Oke, bentuk umumnya itu ya. Ntar, ini kok malah jalan sendiri ya. Nah, silahkan diamati dulu bentuk umumnya. Kemudian A itu angka yang di depan X kuadrat. B itu angka di depan X. Dan C itu yang dia tidak punya variabel atau namanya konstanta. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, Ustazah Amanah akan mengajak kalian untuk berlatih langsung ya, latihan langsung ke contoh soal. Kalau kita punya persamaan X kuadrat min 3 sama 0, sama dengan 0, kalian bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya? Ada yang bisa? Bisa lah. Bang banget. Tadi A itu apa tadi? Ayo Haza, A-nya berapa Haza yang di sini? A-nya sama dengan? A tadi angka di depan siapa sih A? X. X kuadrat apa X? X kuadrat. Nah, ini kalau nggak ada angkanya tuh kita anggap angka berapa sih? 1. 1. Berarti A-nya 1. B-nya berapa B-nya? 1. Yakin B-nya? B itu angka di depan siapa? Di depan angka. Angka di depan X. Ada X-nya nggak di sini? Enggak Ada. 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 Kalau nggak ada berarti B-nya berapa? Kalau nggak ada berarti B-nya 0. Kemudian C-nya. C-nya berapa C-nya? 3. 3 atau negatif 3? Negatif 3. Jadi jangan lupa ya, ini kalau ada tanda negatif, itu dia ikut di angka belakangnya. Jadi C-nya itu adalah negatif 3.
Nah, kemudian yang soal B, 10 ditambah X kuadrat min 6X sama dengan 0. Berarti A-nya berapa A-nya? 10. Yakin? Ayo fokus loh, A-nya. 1. Iya, A-nya 1. Tuh. B-nya? 3. Min 6. C-nya sama dengan 10. 10. Kita cek ya, apakah jawaban kalian sudah benar? Oke, ternyata sudah benar. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih gampang ya ini ya? Enggak, Bu. Menentukan nilai iya. A, menentukan nilai B, menentukan Enggak nilai C. dong. Siapa apa yang nggak dong siapa? Saya. Oh Isa, Isa. Ada yang nggak paham? Baleni meneh wis baleni meneh. Yang mana yang Ulangi, mana? Bu. Ulangi, Bu. Ya, oke. Nah, ini soalnya adalah diminta untuk menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Tak ulangi ya. A itu adalah angka di depan X kuadrat. Terus B itu adalah angka di depan X. C itu adalah konstanta atau seorang duwe X. Nah, soal yang A itu adalah X kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, kita mau nentuin A-nya. Ini kan dia A-nya itu angka di depan X kan di sini nih. Nah, ini kan kalau nggak ada angkanya, berarti kita anggap angka berapa? 1. Ya, Peter, 1. Loh, ini ada B-nya nggak? Ada X-nya nggak? Enggak. Enggak. Nah, enggak berarti B-nya 0. Nah, terus C-nya kan yang ini nih, dia kan ada tanda negatifnya. Nah, C-nya itu adalah negatif 3. Nah, untuk soal yang B, 10 ditambah X kuadrat, kan yang di sini toh. Ya. Ya, berarti A-nya berapa? 1. X, ini angka berapa ini? Negatif 6. Terus C-nya yang nggak ada X-nya. Ini kan yang nggak ada X-nya. C-nya Oke, paham? Yakin? Yakin paham? Yakin? Evan? Paham. Oke, ini no sinyal ini siapa ya? No sinyal. Kok nggak ada namanya? Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu adalah nyatakan dalam bentuk baku. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan 2X kuadrat sama dengan 3X min 8. Nah, ini kan dia belum jadi persamaan baku toh. Masih ingat nggak persamaan bakunya kayak apa? Ayo, persamaan bakunya kayak apa? 1 kurangi 1 min 8. Jadi persamaan bentuk bakunya itu kan ruas kanannya harus 0 tuh. Berarti kan kita harus membuat ruas kanannya 0. Nah, karena di ruas kanan ada 3X min 8, berarti yang ini harus kita hilangkan toh. Berarti ini harus ditambah negatif 3, yang ini harus ditambah 8. Pira 130 pokoknya. Coba kita itu ya. Jadi 2X kuadrat sama dengan 3X-nya kan dikurangi 3 tuh, dikurangi 3X kan. Kalau yang di ruas kanan dikurangi 3X, yang ini juga harus dikurangi 3X. Kemudian yang ini kan min 8. Min 8 biar hilang harus ditambah 8. Di sini juga harus ditambah 8. Jadi persamaan umumnya 2X kuadrat minus 3X plus 8 sama dengan 0. Ya nggak? 3X kurangi 3X kan 0. Ini juga negatif 8 ditambah 8 juga 0 kan?
Nah, ini sudah jadi persamaan umum atau bentuk baku. Sekarang coba tentukan nilai A-nya. A-nya berapa A-nya? Hanya 2. Oke, A-nya 2. Terus Coba B-nya? kewe tang. 3. Coba kewe tang, Bu. -3. Oh. Siapa yang mengambil minum itu? -3. Terus T-nya sama dengan? +8. Plus 8. 8. Oke, paham? Kok hilang langsung? Paham. Mana ya? Ini ke tadi. Nah, sebentar ya. Ternyata ke itu. Nah, kok hilang? Ya, sebentar, sabar. Ini ternyata tadi kepencet. Gini aja. Salah. Bentar, tak bukain lagi. Tadi yang ini ya? Oke. Ya. Maaf ya, agak-agak kepencet gitu. Ya, dia mati dulu sambil tarik nafas. Tarik nafas terus kan biyen Bu aku Bu. Tadi soalnya di kelas Hajar itu pada minta, tarik nafas dulu sebentar gitu. Ngapain? Gak tahu mereka. Gabut Bu Lanjut dia. ya. Ya mungkin mereka gabut. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau ke penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi, bentuk persamaan kuadrat itu bisa kita cari penyelesaiannya. Nah, penyelesaian dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c itu disebut akar-akar atau nilai pengganti x yang mengubah persamaan kuadrat menjadi pernyataan yang benar. Jadi, intinya penyelesaian dari persamaan kuadrat itu disebut akar-akar. Nah, nanti ini yang akan kita cari adalah akar-akarnya dari persamaan kuadrat. Nah, untuk cara menentukan penyelesaian atau akar-akar itu ada banyak cara. Oh, ini kok jalan lagi sih? Nah, ada 2 cara. Ini ada yang buat mainan kok ya? Nah, ada 2 cara ya. Cara memfaktorkan dan cara menggunakan rumus kuadratik. Nah, yang mau kita bahas ini adalah cara memfaktorkan dulu. Nah, nanti memfaktorkan itu harus kita ubah dulu ke bentuk baku. Dan yang bisa diubah keubah ke bentuk bakunya itu ada 4 bentuk. Distributif, terus kuadrat. Bentar ya, ini kenapa ya? Oke. Kuadrat dan kayaknya error deh. Bentar ya, tak cari itunya dulu ya. Sekarang ke... Bentar ya, tak nyari itunya dulu ya. Oke. Oke, tak share lagi ya, karena PPT-nya tadi agak error. Oke. Coba. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ya. Tadi sampai mana? Sampai sini ya? Lupa. Oke. Bergaru-garu banda. Sampai sini ya tadi ya? Coba. Jadi penyelesaiannya itu atau akar-akarnya itu bisa dicari pakai beberapa cara. Ada cara memfaktorkan sama rumus kuadratik atau rumus A, B, C. Nah, yang mau kita pelajari hari ini itu cuma yang cara pertama tok, cara memfaktorkan gitu ya. Nah, cara memfaktorkan itu nanti sebelum kita mencari akar-akarnya harus kita ubah dulu ke bentuk baku. Masih ingat kan bentuk bakunya persamaan kuadrat gimana? Lupa. Apa? Lupa Kovan. Nah, tak ingetin lagi ya. Bentuk bakunya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah,
Nanti yang bisa diselesaikan pakai cara faktorisasi itu ada 4 bentuk. Yang pertama adalah bentuk distributif. Kemudian yang kedua adalah bentuk selisih kuadrat. Yang ketiga adalah bentuk kuadrat sempurna. Terus yang keempat adalah bentuk kuadrat lengkap. Nah, ini mau kita bahas satu persatu nih. Oke, langsung yang pertama ya. Yang bentuk distributif. Kayak apa sih bentuk distributif itu? Nah, bentuknya seperti ini nih kalau distributif. Bentuknya adalah AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Kalau kita amati, ini bentuknya kan tanpa C, ya kan? C-nya nggak ada, C-nya 0. Jadi, nanti untuk memfaktorkan, kita cukup memfaktorkan X-nya ini. Jadi sama-sama ada X-nya, berarti nanti X-nya dikeluarkan. Gitu ya. Atau kalau biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal saja. Yang nomor 1 adalah contohnya seperti ini. Kalau kita punya X kuadrat plus 9X sama dengan 0. Nah, kita buat seperti ini dulu ya. Iya. Oke, kan ini sama-sama ada X-nya. Berarti X-nya kita keluarkan, ya nggak? Dan di sini ada X. Biar jadi X kuadrat, di sini harus dikali siapa? Kali X kan? Ya. Nah, ini tandanya plus. Berarti di sini plus. Kemudian di sini ada 9X. Sudah ada X. Berarti harus dikali berapa? 0. Kok 0? Nanti kali 0 jadi 0 dong. Lebih apa? X dikali, biar jadi 9X. Kali 9 kan? Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah memfaktorkan. Nah, sekarang kita mencari akar-akarnya. Berarti ini X-nya kita sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Kemudian yang X plus 9 juga kita sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan berapa? Negatif 9, ya kan? Berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 9. Sampai di sini ada yang belum jelas kenapa bisa dapat angka 9, negatif 9 itu? Nih, kan perhatikan dulu. Di sini kan ada X kuadrat, di sini juga ada X. Nah, kalau ada yang sama, kita keluarkan di sini. Kembali bahagia Nah, kemudian ini X-nya di biar jadi X dunia kuadrat, ini. kan harus dikali X. Dumi Kemudian ini Saya X-nya nyanyi meneng. biar jadi 9X, harus dikali 9 kan? Nah, terus nanti ini masing-masing ini kita sama dengan K0. X-nya kita sama dengan K0. Terus X plus 9-nya juga kita sama dengan K0. Sehingga kita mendapatkan X sama dengan negatif 9. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 9. Nah, kasih contoh lagi. 3X kuadrat minus 12X sama dengan 0. Nah, kita buat kayak gini ya. Ini kan sama-sama ada X-nya, ya toh? Nah, kalian lihat angkanya. 3 itu bisa membagi 12 nggak? Bisa. Nah, kalau angka yang di depan sini bisa membagi, di sini kita taruh angka 3. Nah, 3X biar jadi 3X kuadrat harus dikali berapa? X. Oke, dikali X, benar. Dikurangi 3X biar jadi 12X. Berarti harus dikali 3, dikali 4. Oke, Ika, terima kasih. Nah, terus ini kita sama dengan kan 0. 3X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 dibagi 3. X-nya sama dengan berapa? 0,3. 0, gitu kan? Nah, terus yang ini sekarang, yang X-4. X-4-nya kita sama dengan kan? X-nya sama dengan berapa?
4. Oke, Haza, good. Berarti HP-nya sama dengan 0,4. gampang ya untuk memfaktorkan bentuk distributif ini. Lanjut ya. Kita lanjutkan untuk bentuk kedua, yaitu tentang bentuk selisih kuadrat. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini adalah nanti dia adalah bentuk, nanti angkanya di soal itu untuk depan dan belakang itu adalah bilangan-bilangan kuadrat. Ada yang masih ingat bilangan-bilangan kuadrat itu berapa saja? 1, terus 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Dan ini, bentuk ini kalau kita lihat, ini kan juga tidak ada B-nya. B-nya adalah sama dengan 0, gitu kan? Untuk langsung ke contoh soal, nomor 1, contohnya kalau kita punya X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat. Ini kan dia A-nya 1, ya nggak? Terus ini C-nya kan min 4, ya kan? 1 sama 4 itu dia bilangan kuadrat, bukan? Ya kan? Nah, kalau iya, kita buat gini dulu. Sama dengan 0. Ini kan dia X kuadrat ya. Berarti di sini X kan? Nah, terus kalian fokus ke angka belakang. Angka belakang kan angka 4. Cari angka kembar yang kalau dikalikan hasilnya 4. Kira-kira angka berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, karena di sini negatif, berarti satunya harus positif, satunya harus negatif. Ya nggak? Kalau positif kali negatif kan hasilnya negatif kan? Boleh nggak kalau negatifnya yang di depan sini, boleh nggak? Boleh. Kalau yang di sini yang negatif, yang di sini yang positif, gitu ya. Nah, kemudian kita sama dengan kan 0 untuk masing-masing kurung ini. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2, ya kan? Terus X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Jadi HP-nya adalah negatif 2, itu ya. Contoh satu lagi. Ini nih mau. Kalau kita punya 9x kuadrat minus atau plus ini. Minus 25. Nah, kita buat dulu. Ini kan angka 9 dan angka 25 itu kan dia termasuk bilangan kuadrat ya. Nah, coba cari angka kembar kalau yang dikalikan 9 hasilnya. Berapa sama berapa? Tapi angkanya kembar. 3 kali. Ya, good. 3 kali 3. Karena di sini ada X kuadrat, berarti di sini harus ada X-nya ya. 3X sama 3X. Sekarang fokus ke angka belakang. Angka belakangnya 25. Berarti berapa? 5. Iya, oke. 5. Terima kasih. 5. Nah, karena ini tandanya min, berarti yang satu plus, yang satunya min. Nah, masing-masing kita sama dengan kan 0. 3x plus 5 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 5 ya. Jadi X-nya sama dengan negatif 5 per 3. Kemudian 3X min 5 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 per 3. Jadi HP-nya adalah negatif 5 per 3, 5 per 3. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Jelas? Gampang ya untuk memfaktorkan? Oke, tarik nafas dulu. Kita mau lanjut ke bentuk yang ketiga.
Nanti tidak ya mukanya. Oh, boleh disembunyiin mukanya. Evan enggak nih. Oke, lanjut ya untuk bentuk yang ketiga ya. Ya. Oke, bentuk ketiga adalah sempurna. Bentuknya seperti ini. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nanti kalau kita faktorkan seperti ini. Dalam kurung A plus B kali dalam kurung A plus B. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal. Contohnya adalah ketika kita punya X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0. Nah, namanya saja bentuk sempurna. Berarti sempurna. Ada A, ada B, ada C-nya. Nah, tapi kalian nggak usah bingung. Coba fokus ke angka yang paling depan dan paling belakang. Yang paling depan itu kan dia X kuadrat. Berarti cukup kita tulis X dan X. Nah, yang paling belakang itu kan dia 4 ya. Berarti angka kembar kalau dikalikan 4 hasil berapa dan berapa? Kalau angkanya yang 2 kali 2. Ini dia positif semua. Dia di sini positif juga kan? Ya nggak? Ini kan dia tandanya positif, ini dia juga positif. Ya. Ya, paham toh. Dengan 0, X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan Minus 2. Hilda. Yang ini juga X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Akar-akarnya sama. Jadi HP-nya adalah negatif 2. Jadi kalau persamaan kuadrat itu pasti akar-akarnya ada 2. Kalaupun hanya ada 1, biasanya akar-akarnya kembar. Gitu ya. Gimana, ada mau ditanyakan nggak? Nah, untuk selanjutnya, bentuk kuadrat sempurna, tapi yang bentuk kedua. Jadi ada negatifnya sekarang. Kalau tadi tandanya positif semua. Nah, kalau ini tandanya ada negatif, ada positifnya, gitu ya. Caranya sama, hanya nanti harus memperhatikan tandanya. Oke, contohnya X kuadrat minus 8X plus 16 sama dengan 0. Nah, kita buat kurung-kurung dulu. Sama dengan 0. Fokus di angka depan, karena angka depan X kuadrat, berarti tinggal X dan X. Yang paling belakang itu adalah 16. Berarti angka kembar yang kalau dikalikan hasilnya 16, berapa kali berapa? Iya, 4 kali 4. Oke. Nah, hati-hati. Di sini negatif, di sini positif. Berarti kalau dikali hasilnya positif, kalau ditambahkan hasilnya harus negatif kan ya? Berarti tandanya di sini apa? Positif atau negatif? Negatif. Iya, negatif. Yang di sini? Negatif atau positif? Negatif. Negatif ya. Kenapa negatif? Coba cek. Kalau negatif 4 kali negatif 4, hasilnya positif 16 nggak? Iya. Kalau negatif 4 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 8. Ya kan? Hasilnya negatif 8 kan? Negatif 4 ditambah negatif 8. Negatif 4 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah negatif 8. Gitu ya. Nah, sekarang masing-masing kurang ini nanti X-nya sama dengan 4. Dan ini X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4 juga ya. Ternyata akar-akarnya kembar. Jadi HP-nya sama dengan ya. Bagaimana? Tarik nafas dulu. Ada yang mau?
bentuk yang terakhir adalah bentuk kuadrat lengkap. Tapi bentuk kuadrat lengkap ini nanti ada yang A-nya sama dengan 1, ada juga yang A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kalian harus perhatikan. Nah, nanti untuk bentuk kuadrat lengkap ini cari 2 angka. Tapi angkanya tidak boleh sembarang. Oke, kita langsung ke praktek contoh soal aja ya. Kalau kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita mau nyari 2 angka nih. Misal yang kita cari adalah angkanya P dan Q dulu. Kita misalkan dulu karena kita belum tahu angkanya. Jadi, nanti kalau kita menambahkan 2 angka tersebut, itu harus sama dengan B. Jadi kalau kita mau menambahkan P plus Q, itu harus sama dengan B. Sedangkan di sini B-nya angka berapa sih? 5. 5. P plus Q-nya sama dengan 5. Iya, Haza, 5. Nah, kemudian untuk perkaliannya, P kali Q itu harus sama dengan A dikali C. A-nya berapa A-nya? 1. 1. C-nya berapa C-nya? 6. 1 kali 6 berapa? 6. Jadi, kita harus nyari 2 angka. Kalau ditambahkan hasilnya 5. Berapa dan berapa? Coba. Kalau yang dijumlahin hasilnya 5. Kalau yang dikali hasilnya 6. Berapa sama berapa coba? Ada punya ide? Kalau yang ditambahkan hasilnya 5. 2 angka ya, kalau ditambahkan hasilnya 5. Kalau dikali hasilnya 6. Berapa? 2 tambah 1. 2. 2 dan oke, 2 dan 3. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah nemu 2 angka, sekarang yang ini kita tulis lagi di sini. X kuadrat. Kemudian yang 5x ini kita pecah jadi 2 angka ini. Jadi plus 2x plus 3x. 2 sama 3-nya dapat dari sini ya. Nah, plus 6-nya tulis lagi di sini. Plus 6. Sama dengan 0. Nah, terus kita pasang-pasangkan jadi 2 kayak gini nih. Nah, ini kita faktorkan lagi masing-masing ini. Ingat tadi yang bentuk distributif. Di sini ada X, di sini ada X. Berarti X-nya kita keluarkan toh. X sama dengan X ditambah 2 kan? 2. X biar Ya. jadi X kuadrat kan? Terus X Kali. biar jadi 2X harus dikali 2 kan? Nah, yang ini juga harus kita faktorkan. Ditambah, ini kan X-nya cuma di sini ya. Nah, jadi X-nya nggak boleh dikeluarkan. Yang boleh dikeluarkan angkanya. Ini kan ada angka 3. 3 itu bisa membagi 6 nggak? Bisa. 2. Nah, gitu kan? Nah, pemfaktoran ini dia sama. Harus sama. Gitu. Nah, terus yang di luar ini kita gabungkan jadi X plus 3. Nah, yang sama ini cukup kita tulis sekali jadi X plus 2. Nah, masing-masing yang ada di dalam kurung silahkan disama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Terus X plus 2-nya juga kita sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan Negatif 2. Jadi HP-nya adalah negatif 3, negatif 2. Kalian harus kreatif untuk mencari 2 angkanya itu. Kalau ditambahkan hasilnya berapa? Saya mau tanya dulu sampai sini. Boten.
Sayang Ustazah Amanah belum lihat Dava ya. Dava udah ada belum? Dava, Sofi. Halo, gimana Bu? Oh, Mas Dava ternyata bergabung. Bowo ada nggak nih Bowo? Ket wingi nunggoni jenengan. Oh, terima kasih Dava sudah menunggu Ustazah Amanah. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang bentuk terakhir. Yang bentuk terakhir itu masih sama juga, dia bentuk kuadrat lengkap, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Untuk cara memfaktorkannya juga sama ya. Caranya kita harus mencari 2 angka, tapi angkanya tidak boleh sembarang. Oke? Nah, contohnya adalah kalau Ustazah Amanah punya 2x kuadrat, mana ya? 2x kuadrat ditambah 5x, kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Nah, coba dilihat A-nya berapa ini A-nya? 2. 5. B-nya? Tambah 3. Nah, kita nyari 2 angka ya. Nah, tadi kalau yang ditambahkan hasilnya harus sama dengan B kan? B-nya berapa ini B-nya? 5. Oke, good. Nah, terus kalau yang dikalikan hasilnya A kali C. A-nya berapa tuh A-nya? 2. C-nya? Kali 3. 2 kali 3 berapa hasilnya? 6. 6. Oke. Jadi, kita harus cari 2 angka yang kalau ditambahkan hasilnya 5, kalau yang dikalikan hasilnya 6. Sama ya kayak tadi ternyata. Berapa sih angkanya? Iya, 2 sama 3 ya. Nah, terus langkah selanjutnya kita tulis lagi A-nya di sini ya, 2x kuadrat. Nah, untuk menaruh A dan 3-nya ini nggak boleh sembarang. Kalau di sini ada angka 2, berarti kita harus yang ada hubungannya sama angka 2. Yang kita dampingkan dengan angka 2 itu adalah 2x-nya. Terus yang 3-nya di belakang gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa difungsikan. 3-nya itu dapat dari sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita faktorkan. Di sini ada 2x dan juga ada 2x kan? Jadi 2x-nya kita keluarkan. 2x biar jadi 2x kuadrat, harus kita kalikan x. Plus 2x biar jadi 2x, harus kita kalikan berapa? 1. Ya kan? Ditambah dengan 3. Yang bisa dikeluarkan x-nya atau 3-nya? 3 ya. 3. Di dalam kurung x plus 1. Gitu ya? Ya. Oke. Nah, yang luar kita gabungkan jadi 1. 2x plus 3. Kemudian yang sama, kita pilih 1 aja. 2x plus 3 sama dengan 0. X-nya negatif 3. Berarti X-nya adalah negatif 3 per... Ya? Paham? Belum. Siapa yang belum? Saya Oke, yang mana yang belum paham? semuanya. Lah kok semuanya loh. Dalam TK lah. Apa Mas Dava? Dalam TK radong Ibu. Ini kita lanjutkan dulu ya. X plus 1 sama dengan 0. Berarti nanti X-nya sama dengan negatif 1. Jadi HP-nya adalah negatif 3 per 2, negatif 1. Nah, nanti kalau yang belum paham, bisa langsung japri Ustazah Amanah, atau nanti boleh cek ke YouTube-nya Ustazah Amanah. Nanti video ini Ustazah Amanah upload, karena ini Ustazah Amanah rekam.
Atau kalau yang pengen main ke rumahnya Ustazah Amanah juga boleh. Ampun di Bu, omae Bu. Ustazah Amanah belum punya rumah sih. Rumahnya di Ro. Pundi Diro. Diro. Diro iki di. Pom bensin Diro, tau nggak? Limbah, tau nggak limbah? Oh, ada. Sejak cepet. Tuh. Nah, nanti ternyata ini materinya sudah selesai, guys. Jadi hari ini kita sudah selesai. Tapi sebentar, Ustazah Amanah, hari ini silakan kalian bisa berlatih di buku pendamping halaman 26 dan 27. Itu bisa dikerjakan. Tapi tidak usah dikumpulkan, buat latihan aja di rumah. Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung japri ke Ustazah Amanah, gitu ya. Halaman 26 sampai 27. Yang pilkan Masalah sama orang ini bermata pelajaran atau tugas ya, Yang pilihan ganda aja. Makanya Ustazah Amanah nggak kasih tugas. Alhamdulillah. Tapi Makasih dicoba ya, ya. Ul. Iya, sama-sama Isa. Weh, Dava, akhirnya kamu nampak muka. Ustazah cek absen dulu ya. Ya. Bariki bar Jumatan terus doktek. Emang udah nggak ada jadwal kok habis Jumatan. Aryo, ada nggak Aryo? Jumatan Ayo. terus doktek dong. Nggak ada ya Aryo ya? Enggak ada. Kemana? Di kuburan. Bawa, aku kok nggak pernah lihat bawa toh ini. Bawa kemana bawa? Enggak tahu absen. Elis juga belum ada, Elis. Bawa. Sofi, nggak ada. Sofi nggak ada kemana yuk, Tidur, Bu. Sofi? Oh, tidur. Dava ada. Fauzan, ada yang tahu Fauzan? Oyan sama Aan. Aan gabung nggak Aan? Aan juga belum gabung. Adam Kedulangan juga. menikah paling. Yahra juga belum gabung ternyata ya. Udah Bu itu. Oh udah, mana? Ada Ini kok. namanya. Oh Adam ada. Yahra ada? Ada Sof? Kok Sof, yuk. Nggak ada Bu. Nggak ada toh? Yang Nggak. ada Adam. Oke, nanti setelah ini Ustazah Amanah share PPT-nya di Google Classroom. Kalau kalian mau lihat videonya, langsung ke YouTube-nya Ustazah Amanah ya. Oke? Selamat melanjutkan proses. Kalau Ustazah Amanah banyak salah, mohon dimaafkan. Ustazah Amanah akhiri. Oh ini Adam ngechat nih, hadir kok. Oke Dam, oke, udah tak rekap. Marilah sebelum Ustazah Amanah akhiri kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.